Morasma di tasalukna punguan seksi perempuan na hinaholonga di bagasa Tota Yesus Kristus. Punguan Ina Hanna dan Elviko. Adorang so masuk kita tu PHD taparade marohado pikirata martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sia buku edita nomor 133 ayat sada naing pujioku ho Jahoba. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada PHD perempuan hari ini tertulis dalam Matius 24 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikianlah dikatakan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun tahu kapan waktunya. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia tidak berhenti ingin mengetahui apa yang tidak ia ketahui. Sudah tahu, tetap ingin tahu. Sudah tahu, tidak mau tahu. Padahal ketika manusia semakin tahu, sebenarnya ia semakin tidak tahu. Tetapi manusia tidak pernah mau berhenti untuk mencari tahu. Dalam kehidupan manusia begitu banyak peramal, begitu banyak paranormal yang menerawang sesuatu yang tidak dapat diketahui secara logika manusia. Dan tidak sedikit orang datang ke paranormal untuk mencari tahu tentang masa depan kehidupannya, tentang masa depan pekerjaannya, tentang masa depan rumah tangganya, pasangan hidupnya, juga termasuk bermain judi. Meskipun apa yang diterawang oleh paranormal itu tidak tepat dan tidak benar, tetapi tetap saja banyak orang yang datang ke paranormal untuk mencari tahu. Termasuk di dalamnya juga terdapat orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Paranormal bukan saja ada di luar kalangan gereja, di dalam gereja pun ada paranormal. Lihat saja, para pengkhotbah dan semua orang percaya di dalam pengetahuannya, di dalam khotbahnya menyampaikan tentang waktu dan tanggal kedatangan Yesus kembali ke dunia. Padahal
dalam berbagai ajaran dan juga yang tertulis dalam nats ini dan juga yang tertulis dalam 3 kitab Injil dalam Alkitab, Yesus mengatakan tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang mengetahui kapan waktunya. Dari perkataan Yesus tersebut kita dapat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diberikan wewenang untuk meramal, untuk mengetahui waktu, hari, tanggal kedatangan Yesus kembali. Kalau ada seorang pengkhotbah atau orang percaya atau yang bukan pengkhotbah sekalipun yang mengatakan tentang waktu kedatangan Yesus kembali, orang tersebut masuk dalam kategori penyesat. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus menjadi perempuan yang bijak. Karena mereka melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan ucapan Yesus. Matius menceritakan kedatangan anak manusia didahului dengan tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam yang digambarkan Matius ini sangat mengerikan dan menakutkan. Di mana matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masing-masing kita mempunyai pengalaman ketika mati lampu, hanya beberapa jam saja kita sudah kewalahan, kita sudah bersungut-sungut, kita sudah mencari-cari bagaimana kita mencari terang. Apalagi tidak ada cahaya sama sekali di dunia ini. Apa yang akan terjadi? Meskipun akan terjadi kehancuran dari berbagai ciptaan Tuhan yang notabene mempunyai fungsi begitu penting bagi kelangsungan hidup manusia dan alam ini, tetapi Yesus menegaskan perkataanku tidak akan berlalu. Yesus menegaskan bahwa firman-Nya tidak akan musnah, karena firman itu akan abadi. Di sini Yesus mau menegaskan bahwa kehancuran berbagai ciptaan Tuhan yang begitu penting bagi kelangsungan hidup manusia dan alam ini tidak ada artinya dibandingkan keabadian firman Tuhan. Karena firman Tuhan harus diberitakan baik atau tidak waktunya. Oleh karena itu tidak ada gunanya bila kita memfokuskan diri untuk mempelajari kapan waktunya Yesus datang kembali. Tidak ada waktunya kita menghabiskan waktu kita, pikiran kita, kehidupan kita hanya mencari tahu kapan waktunya Allah datang. Yang paling berguna bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah mempersiapkan diri sesuai dengan firman untuk menyambut kedatangannya kembali. Adalah suatu kesia-siaan bila kita memperkirakan hujan akan turun tetapi kita tidak menyediakan payung. Adalah lebih baik sedia payung sebelum hujan. Yang lebih penting adalah terus menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita terus menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan ini, sama artinya kita siap untuk menyambut kedatangannya kembali. Kapanpun ia datang, sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, kita sudah siap untuk menyambutnya. Jangan pernah kita tidak terfokus dengan apa yang ingin Tuhan katakan. Kita sering menyombongkan diri kita tanpa persiapan. Kita sering hanya mengandalkan pikiran kita tanpa kita memahami kembali firman Tuhan. Bapak Ibu, kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bencana alam terjadi di sana sini. Begitu juga dengan saat ini kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan seluruh belahan bumi ini termasuk negara kita Indonesia juga mengalami itu. Hal itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri, karena keangkuhan manusia itu sendiri, karena kesombongan manusia itu sendiri untuk menentukan masa depan. Manusia yang semakin serakah, manusia yang semakin menyalahgunakan mandat yang Tuhan berikan untuk mengelola dan menata alam ini. Sudah begitu banyak tanda-tanda alam yang membuat manusia meratap, menderita.
Tetapi kedatangan Yesus kembali tidak ada seorang pun yang tahu. Ia pasti datang, dan kedatangannya kembali itu hanya Bapa di sorga yang tahu dan yang menentukan kapan itu akan terjadi. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, hal kedatangan Tuhan kembali bukan urusan kita. Hal kedatangan Tuhan kembali bukan hak kita, bukan tugas kita. Itu adalah hak Bapa di sorga. Tugas kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang telah diselamatkan, adalah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan tetap menyatakan firman Tuhan dan kehendaknya dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Karena itu, hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita masih diberikan kesempatan untuk menyatakan firman Tuhan, mari pakai kehidupanmu untuk melayani Tuhan. Bukan kita hanya menghabiskan waktu kapan Tuhan datang, tetapi mari kita persiapkan diri kita. Apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangannya? Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati persekutuan kami ini di dalam PHD Perempuan Ina, Inahana, dan Elviko. Kiranya kasih setiamu Tuhan yang memberkati seluruh perempuan yang ada di tengah-tengah gerejamu dan juga perempuan yang ada di seluruh dunia ini. Kau berkati ya Tuhan agar menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana, yang mampu Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikanlah Tuhan seluruh umat-Mu ini mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan keluarga, berkati anak-anak, berkati seluruh aktivitas dan pekerjaan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji ma Tuhata, marede mahita siya buku edeta nomor 760 sia ayat sada tude batado pakirimoni tapasaha ma piliata. Tapa ujung ma parsaorata rak martangyang mahita ditangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarun hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling ni lilingna. Amin. Asin ni rohani tuata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, do parsaoran dito di porbadia ma, namar dongani hamu saluhutna. Amin. Horas ma dihita salutna pungwa perempuan ina inahana do elviko sai tuhata mana masu-masu horas